tes DNA. Kita lihat bagaimana Ki Haji Hasan Genggong dari jauh berhari-hari ada habaib mau datang ke pesantrennya, cukup beliau sudah mencium wanginya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hati-hati saudara, karena itu yang mantap kita ini bakal satu gerbong dengan Habib Soleh. Saudara, keyakinan saudara harus mantap. Yakini keturunan habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, terutama salah satunya adalah Habib Soleh. Ketika orang tidak yakin dengan Habib Soleh, dengan silsilah Habib Soleh, ini sama saja tidak yakin dengan Nabi baginda Rasulullah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlukah para habaib melakukan tes DNA untuk membuktikan nasabnya, bahwa nasabnya tersebut benar tersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana tanggapan kalian? Boleh atau tidak? Wajib atau tidak para habaib melakukan tes DNA untuk membuktikan kebenaran, keabsahan daripada nasab-nasab mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat video dari Habib Ahmad bin Ali Assegaf dulu mengenai tes DNA para habaib. Kita lihat videonya dulu, teman-teman. Nggak perlu tes DNA. Kita lihat bagaimana Ki Haji Hasan Genggong dari jauh berhari-hari ada habaib mau datang ke pesantrennya, cukup beliau sudah mencium wanginya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hati-hati saudara, karena itu yang mantap kita ini bakal satu gerbong dengan Habib Soleh. Saudara, keyakinan saudara harus mantap. Yakini keturunan habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, terutama salah satunya adalah Habib Soleh. Ketika orang tidak yakin dengan Habib Soleh, dengan silsilah Habib Soleh, ini sama saja tidak yakin dengan Nabi baginda Rasulullah. Enggak. Hati-hati buat kalian para buzzer yang tidak mengakui nasab daripada habaib Ba'alawi di Indonesia. Hati-hati buat Anda yang tidak mengakui, tidak membenarkan daripada nasab para habaib Ba'alawi yang bergerak dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan suatu yang hak, tidak seperti orang-orang munafik, orang yang menjadi ulama-ulamaan yang menyebarkan ajaran sesat, bahkan melakukan penelitian-penelitian yang sepantasnya tidak perlu dilakukan. Zaman dulu pun tidak ada orang melakukan penelitian-penelitian mengenai nasab daripada Rasulullah, pembatalan nasab daripada anak cucunya Nabi Muhammad SAW dari kaum Ba'alawi Ubaidillah di Indonesia. Jadi sudahilah operasi intelijen ini untuk menekan, untuk membungkam daripada para habaib, untuk mengkritik pemerintah. Habaib itu tidak mencari dunia, habaib itu tidak mencari uang miliaran, habaib itu tidak mencari uang triliunan, tidak berharap, tidak meminta, tidak mengemis. Lantas kenapa kalian menyerang para habaib? Disuruh untuk melakukan tes DNA, dibatalkan nasabnya, melakukan tesis ilmiah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang tidak mengakui nasab daripada habaib di Indonesia, habaib Ba'alawi yang dari zaman dulu nasabnya sudah terjaga dari kakek neneknya. Bahkan pahlawan pun ada daripada kalangan habaib. Masya Allah, luar biasa ya habaib di Indonesia perjuangannya. Kalian para buzzer, cangkem-cangkem buzzer di luaran sana yang berperang di kolom komentar, kalian hati-hati dalam mengetik. Semua akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bertaubatlah kalian para buzzer. Jadi mengenai nasab, beranikah habaib melakukan tes DNA?
sebenarnya nggak perlu dilakukan tes DNA. Karena apa? Karena kalau orang sudah meyakini bahwa orang tersebut adalah habaib, ya itu adalah hak dia, nggak boleh diganggu gugat. Kalau kalian tidak percaya, itu hak kalian, itu terserah kalian. Kita di negara demokrasi. Ya, gue cuma mengingatkan, hati-hati saja terhadap ucapan kalian sendiri, omongan kalian sendiri, para pembenci habaib di Indonesia. Mari kita lihat video selanjutnya lagi di sini mengenai para habaib, teman-teman semua. Nah, ini ceramah Gus Miftah mengenai ributnya tes DNA para habaib. Jadi kata Gus Miftah, Habib Lutfi bin Yahya, Abah Habib Lutfi bin Yahya tidak perlu melakukan tes DNA, tapi habaib lain yang mengaku sebagai habaib itu boleh, wajib melakukan tes DNA katanya. Kita lihat dulu video dari Gus Miftah ini. Kalau ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, kowe wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu kuwi kok cetowo ngapik itu loh. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Saya itu mohon maaf Bu, saya itu sering banget berseberangan dengan para habaib. Tapi mohon maaf, yang saya lawan itu adalah siasahnya. Karena bagi saya, bedakan antara kiai dengan habib. Kiai itu dihormati karena sifatinya, habib yang duriannya Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, karena darahnya. Persoalan dia duriah Kanjeng Nabi wajib dihormati, tapi siasahnya tidak wajib ditaati. Nah, jadi ini merupakan pendapat bagus daripada Gus Miftah ya. Jadi Habib Lutfi tidak boleh melakukan tes DNA, tapi habaib lain yang mengaku sebagai habaib itu wajib melakukan tes DNA. Ini gimana ini Gus Miftah? Anda cuma mendukung daripada Habib Lutfi saja. Habib lain Anda gimana? Masa Anda cuma mau mendiamkan, mau membiarkan orang lain menyuruh habib lain melakukan tes DNA? Tidak ada aja teman-teman. Oke, kita lihat tes video selanjutnya ya. Media yang dihina-hina, dimaki-maki Faqih Muqaddam, yang dimaki-maki Imam Haddad Sahibur Ratib, yang dimaki-maki Sayyidina Umar Muhdar, yang dimaki-maki Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu ulama-ulama ya Allah, yang hatinya udah nyampe ke Allah. Masya Allah. Itu ulama-ulama yang karangan kitabnya sudah masyhur, karangan Dengerin. kitabnya manfaat, ikhlasnya kelihatan. Kita jangan berani-berani mulut ngoceh nggak berani, ngetik pun jangan ya. Allah. Buzzer. Ente bilang saya jahanam, ente laknat saya aja, ente udah kebalik laknat. Gak boleh kita ngelaknat orang. Lain yang kita laknat aulia Allah, wali-wali Allah. Jangan. Takutnya amal ibadah udah bagus, mati udah mau husnul khotimah, perkara bikin perkara sama wali Allah. Allah bilang man ada li waliyan faqad adantu bil harb. Yang memusuhi wali saya, yang cari front sama wali saya, ributnya bukan sama dia, sama saya. Jadi dengerin buzzer semuanya ya. Kalian mengatakan nasab habaib itu terputus, tapi banyak daripada kalangan habaib di Indonesia yang menjadi wali Allah. Kalian berhati-hatilah ya, jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Buat para buzzer di luar sana yang bekerja memakan uang haram, entah dari siapapun itu, bertaubatlah para buzzer. Oke, video tajam menjadi pengakhir kita di dalam video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.